ini sebenarnya di grup WA ya, di community WA, WhatsApp gitu kan. Nah, di sini kita juga sharing, itu kemarin kita sempat sharing berbagai macam hal. Ada kegiatan misalkan pelatihan, kemudian internship, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sayang banget kalau dilewatin teman-teman. Jadi, ya silakan kalau teman-teman mau ini langsung ke IG-nya ada link-nya. Nah, di situ ada Atanata Channel gitu ya. Nah, di dalamnya itu, di situ ada berbagai macam grup. Nah, ini nyambung ke kegiatan yang selanjutnya yaitu Apleas atau Aples ya, bisa dua-duanya. Ini merupakan salah satu bentuk ya pelatihan atau tutorial, yang mana kita akan membahas berbagai macam hal. Kalau di grupnya itu ada macam-macam, mulai dari spatial discussion, kemudian ekonomi, sosial, dan kemarin yang pertama itu terkait dengan research, ini mencari research dengan menggunakan bibliometric analysis. Nah, itu salah satu yang kita coba lakukan ya, untuk mengeksplor terkait analisis-analisis yang ada. Dan juga ada yang terbaru juga, Aptanata Survey. Nah, di sini kita kita handle terkait dengan kebutuhan survei. Jadi kemarin kita sempat meng-hire misal ada bukan meng-hire ya, mengajak ya, meng-invite tuh, 2 orang di awal, kemudian kemarin baru-baru ini ada sekitar 7 orang, ini untuk survei terkait penelitian. Yang pertama dulu terkait RDTR, yang kedua terkait penelitian. Nah, ini kalau teman-teman ingin dapat info-info kayak gitu, itu silakan bisa banget langsung join itu ya di channel-nya, karena di Sur ini saya menambah pengalaman, karena kita sifatnya juga ini ya, maksudnya, mungkin arahnya bukan komersil juga ya, tapi adabnya begitu. Jadi ketika survei, itu teman mengisi waktu luang, menambah pengalaman, terus juga akan mendapat tambahan uang aku gitu. Gampangnya sih gitu. Itu, mungkin itu sih kalau secara singkatnya ya. Ya gitu, mungkin aku kembalikan ke Mas Gede. Wah, platform yang cukup menarik ya, Mas, untuk seluruh mahasiswa planologi di Indonesia maupun di luar juga. Jadi aku tadi juga sempat ini, Mas, kayak kepoin IG Aptanata sendiri. Itu ada satu hal yang sempat aku notice yaitu kayak referensi paper, Mas. Nah, itu kan juga sangat membantu untuk mahasiswa planologi. Oke, mungkin Benar-benar. untuk teman-teman aku sama teman-teman setelah ini bakal langsung ini sih Mas kepoin dan juga bakal ikutin keseruan di Aptanata. Kami juga ingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk kepoin acara-acara lainnya di IG Planologi. Oke Mas, karena ini kayaknya dari teman-teman udah nggak sabar nih Mas untuk mendengarkan dan juga menyimak penyampaian materi dari Mas Rio. Mungkin untuk agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi QGIS yang akan disampaikan oleh Mas Caisario Arif Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak kali ya. Mungkin ini aku izin share ya. Jadi sebelum sebelum mulai ya, mungkin aku sedikit disclaimer. Jadi di sini nanti aku akan sharing aja. Mungkin nanti secara teknis dan mendetailnya teman-teman bisa explore lebih lanjut dan juga tanya-tanya karena di sini teman-teman di PW kan ada aslab, aslab bisa explore lebih lanjut dan juga tanya ke dosen. Jadi di sini isinya lebih sharing. Kemudian nanti ada ya sedikit tutorial lah, beberapa tutorial yang sekiranya nggak lama, harapannya sih nggak lama karena, sifatnya sih singkat saja begitu. Nah, oke langsung aja berarti aku mulai ya, yang pertama yaitu terkait judul. Jadi di sini kita akan mempelajari terkait dengan penggunaan QGIS untuk menunjang perencanaan wilayah dan kota. Nah, di sini untuk arahnya, jadi kita kan sebagai anak PWK mestinya harus oh ya terkait dengan rencana wilayah dan kota, kemudian apa saja yang menunjang gitu. Tapi mungkin sebelum mengarah ke penggunaan kitnya, nah di sini aku ingin minta ini ya, minta pendapat dari teman-teman. Sebenarnya yang teman-teman udah nangkep terkait dengan perencanaan wilayah dan kota itu apa sih? Nah, mungkin ke slide berikutnya. Nah ini, sebenarnya apa yang teman-teman tangkap dari perencanaan wilayah dan kota. Nah, di sini teman-teman bisa bagikan di menti.com. Silakan ya. Ini mungkin dari teman-teman bisa atau di-share linknya. Nah, silakan teman-teman bisa coba mengisi. Terus mungkin teman-teman punya pendapat perencanaan wilayah dan kota itu apa ya, ekonomi, diskusi atau spasial atau sosial atau misalkan ya berbagai macam hal teman gitu ya atau sudah pahami gitu.
Mungkin dari teman-teman bisa minta tolong di-share link Mentinya. Oke, nah, oke, silakan nih, teman-teman. Mungkin Mas Gali dibantu juga ya diarahkan teman-teman buat ngisi juga. Oke, teman-teman bisa akses link yang telah kami sematkan di link di kolom chat. Nah, itu teman-teman bisa langsung klik aja link yang telah kami share. Oke, mungkin 2 menit ya, 2 menit atau 3 menit lah kita coba alokasikan untuk Mentimeter ya. Ini masih loading juga di aku. Mungkin kalau Gali sendiri apa nih pendapat? Oh iya, mungkin kalau Gali sendiri gimana Gali? Menurutnya Mas Gali ini apa sih sebenarnya PWK itu? Sebelumnya mohon maaf Mas, tadi pertanyaannya gimana Mas? Mungkin menurut Mas Gali apa apa sih sebenarnya perencanaan wilayah dan kota itu? Oke, kalau menurut saya ya Mas, perencanaan wilayah dan kota itu adalah sebuah studi ataupun sebuah ilmu di mana di dalam sebuah ilmu itu kita belajar bagaimana cara kita menata suatu kota. Kalau gampangannya seperti itu, Mas. Tapi nanti di dalam sebuah ilmu planologi sendiri pastinya ada banyak teknis yang perlu kita pelajari kayak bagaimana cara kita menentukan suatu wilayah atau kawasan itu cocok untuk dibangun apa, lalu ada permasalahan apa yang perlu kita selesaikan. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih, Mas. Oke, wah ini udah nangkep banget ya ini kalau lebih dari perencanaan wilayah dan kota. Nah ini kalau dari hasil ultimatenya udah kelihatan kan ya? Nah ini misalkan menata ruang, menata suatu kota, transportasi, surveying, kemudian apa ini prediksi strategis, menentukan wilayah ilmu tata ruang dan kota. Oke, ini sebenarnya udah sangat cukup ya. Mungkin yang belum ada itu terkait komprehensif, kemudian ada ya berbagai macam hal skenario, kemudian dan sebagainya. Tapi secara umum ini sudah menggambarkan. Jadi sebenarnya perencanaan wilayah kota itu sebuah bidang ilmu ya, yang itu kita sangat kompleks, di mana dengan berbagai kompleksitas itu kita dituntut untuk menyediakan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan yang kompleks dalam sistem perkotaan untuk berusaha meminimalisir terkait dengan dampak yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dan juga memaksimalkan potensi yang ada begitu ya. Jadi di sini kita dengan berbagai kompleksitas itu karena kita tidak hanya memikirkan katakanlah ketika orang lingkungan hanya memikirkan tentang lingkungan mungkin kan ya tapi kita tidak hanya memikirkan itu tapi kita bagaimana menjaga lingkungan itu tetap ada tapi di satu sisi juga bagaimana bisnis itu bisa tetap berjalan gitu kan ini di satu sisi juga kita harus mengaktifkan bisnis misalkan industri gitu kan. Tapi di mana lokasinya, kemudian bagaimana insentifnya, bagaimana peraturannya supaya dia tidak mencemari lingkungan, tidak mengganggu kegiatan masyarakat, kemudian tidak menimbulkan efek transportasi misalkan kemacetan, jalan rusak karena barang-barang berat kan biasanya rusak jalan ya. Dan lain sebagainya ini sebenarnya ilmu yang sangat kompleks gitu. Nah, ini sangat ini ya udah lumayan banyak yang menjawab. Terima kasihnya teman-teman sebelumnya dan ini wah ini aktif. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada sedikit definisi ya, mana diambil dari beberapa sumber ya terutama. Kalau lebih banyak bisa, tapi kita cukupkan dulu aja. Jadi urban regional planning itu sebuah bidang ilmu yang meliputi terkait sebuah set dari social activities. Nah, mana set set dari social activities itu juga berusaha mengartikulasikan terkait bagaimana aktivitas di bidang infrastruktur, kemudian pelestarian lingkungan, pelestarian lahan, dan regulasi dari penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Di satu sisi kita juga sangat dekat dengan sebuah bidang terkait dengan spatial design. Jadi kita juga bersinggungan terkait dengan pendekatan-pendekatan spasial yang mana sebuah kalau dari salah satu itu menyatakan PWK itu sebuah ilmu spasial gitu. Yang membedakan PWK dengan yang lain adalah ilmu spasialnya. Karena ketika kita merencanakan hanya misalkan kita ingin menggunakan katakanlah UMKM. Pertanyaannya di mana UMKM itu dikembangkan, ya kan?
sampai skala apa gitu yang akan mengembangkan UMKM itu. Apakah misalkan di jalan yang padat kemudian kita kembangkan sampai skala nasional misalkan, apakah itu sebuah solusi yang tepat atau malah itu justru akan menimbulkan berbagai efek negatif, misalkan kemacetan dan lain sebagainya. Nah, ini kita berkutat dalam hal itu ya, di mana kalau dari penjelasannya membawa limitasi terhadap intervensi terhadap natural natural area. Nah, berusaha menyeimbangkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, berikutnya ini merupakan perkembangan topik dari perencanaan wilayah dan kota. Ini kita melakukan bibliometrik analisis, kemudian kebetulan kemarin kita mengadakan sebuah webinar gitu ya. Nah, ini salah satu hasilnya kemarin diisi oleh Mbak Maira, ada nggak ya, Mbak? Oh iya, ini ada Mbak Maira ini yang ngisi kemarin. Nah, kita bisa lihat pada awalnya, itu tahun 2005, itu PBK itu dikenal sebagai city planning atau city planning with kemudian tahun dan lain sebagainya. Ini merupakan topik-topik pembahasan di BPK. Namun makin ke sini, semakin warna tinggi, dia berkembang. Misalkan pada tahun 2005 mulai dikenal istilah urban planning yang semakin masif gitu ya. Urban planning, kemudian strategic spatial planning, dan spatial planning, physical planning, sebagainya. Yang ini tidak terlepas dari adanya intervensi spasial gitu ya. Kemudian selain itu, jadi dengan adanya pengembangan topik perencanaan wilayah dan kota, di sini kita mempunyai berbagai produk-produk perencanaan ya, di mana dibagi secara umum ada produk sektoral dan non sektoral. Non sektoral itu biasanya produk-produk rencana yang dia itu mencakup dari berbagai macam aspek. Artinya dia tidak hanya sektor-sektor tertentu, tapi berusaha mengkomprehensifkan dari yang ada begitu. Oh ya, gimana? Sebelumnya mohon maaf Mas Rio, ini mungkin dari PPT-nya bisa kami bantu untuk share screen. Oke, oke, boleh, boleh. Monggo, monggo. Terima kasih ya Mas Rio, Agak lemot maaf gitu. Mas Rio. Ya mungkin di kami untuk pergerakan dari slide-nya agak kurang lancar Mas. Jadi kami Oke, bantu oke. untuk Boleh, share boleh. screen Monggo, PowerPoint-nya. monggo. Bisa dilanjut Mas Rio. Oke, nah tadi sampai mana? Yang produk-produk ya. Jadi ada produk non sektoral dan juga sektoral. Kalau produk non sektoral itu biasanya seperti ya kita kenal ya RT RW, RTR, kemudian KDTR, RTBL dan sebagainya ya. Ini merupakan produk non sektoral. Sedangkan kalau produk sektoral itu ada master plan, misalkan master plan air limbah, smart city, transportasi, kemudian kawasan pertanian, dan lain sebagainya. Ini merupakan produk-produk yang biasanya kita gelut ya, atau kita biasanya explore di bidang perencanaan wilayah dan kota ini. Nah, mungkin berikutnya, next. Nah, ini terkait dengan, uh, jadi dengan ada berbagai produk tadi, dan tadi disinggungnya di awal bahwasanya PBK itu sangat kompleks, di mana kompleksitas perencanaan wilayah dan kota ini secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, interaksi antar aspek yang beragam. Nah, ini ya kita mungkin sudah mulai mengenal ya, bahwasanya kita di PBK ini sangat belajar banyak hal. Misalkan teman-teman belajar di bidang ekonomi, kemudian ada transportasi, kebencanaan, spasial, urban design, kemudian sosial, dan lain sebagainya. Yang mana tiap aspek itu saling berinteraksi satu sama lain. Ketika kita berusaha menaikkan ekonomi, apa dampaknya terhadap resiko kebencanaan misalnya, atau apa dampaknya terhadap sistem transportasi yang ada. Nah, di sini itu benar itu sangat membutuhkan sebuah kajian yang komprehensif untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, ini secara teknisnya itu kita berusaha ya bagaimana menyeimbangkan interaksi yang ada. Kalau dalam konteks yang lebih luas, biasanya kan ada aspek lingkungan sosial dan aspek lingkungan sosial dan juga ekonomi. Nah, ekonomi. Nah, ini tiga ini bagaimana kita menyeimbangkan? Kita mau menemukan equilibriumnya. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang mana merupakan kompleksitasnya. Nah, yang kedua ini melibatkan berbagai pihak, di mana ya kita tahu bahwasanya perencanaan itu bukan sekedar produk dari planner saja, tapi dia itu melibatkan berbagai macam pihak seperti stakeholder yang ada, kemudian pemerintah.
kemudian sektor swasta, belum masyarakat. Nah, ini kan tiap-tiap orang, tiap-tiap pihak itu pasti memiliki kepentingan sendiri. Misalkan swasta, mereka kepentingannya pasti mengarah ke bisnis. Mereka mau investasi kalau perizinannya mudah gitu kan. Sedangkan mereka akan merasa ini kalau, "Oh ini kok perizinannya ribet, kok ini ternyata nggak boleh," dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi, masyarakat ingin misalkan ketenangan, ingin mereka ya mungkin ekonominya juga bertambah ya, tapi di satu sisi mereka ingin sosialnya itu juga baik. Sedangkan pemerintah, mereka di satu sisi ingin menaikkan pendapatan, misalkan dari pajak, dari land value, dari ya berbagai macam aspek, yang mana tiap-tiap pihak ini memiliki kepentingan. Belum lagi kalau dimasukkan unsur politik di situ. Karena perencanaan ini produk sepanjang misalkan 20 tahun, tapi tiap 5 tahun kita berganti ini ya, berganti arah dari sebuah ini kepemerintahan biasanya ya. Nah, ini juga merupakan tantangan yang merupakan kompleksitas perencanaan wilayah kota. Nah, kemudian dari itu mungkin kita membahas yang lebih lanjutnya bisa next. Nah, apa sih sebenarnya peran QGIS ya? Mungkin secara umum GIS (Geographic Information System), namun di sini kita coba terjunkan di QGIS dalam kompleksitas perencanaan wilayah dan kota. Nah, mungkin bisa di next, mungkin kita coba berkenalan secara singkat ya terkait dengan apa sih itu QGIS gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek juga di websitenya, di mana QGIS merupakan open source GIS. Nah, biasanya ya, kalau secara umum kita mengenal GIS yang cukup terkenal itu ada ArcGIS dan QGIS. Nah, bedanya yang paling menonjol yaitu ArcGIS, dia software-nya aslinya berbayar. Jadi yang resminya itu berbayar. Kalau nggak berbayar, berarti ya mungkin mendapatkan dengan cara yang mengcrack gitu loh, crack-crackan gitu dan lain sebagainya. Dan ini tidak disarankan ya. Apalagi kita sebagai akademi gitu kan, akademisi, itu harapannya juga menjaga dari moral akademisi. Sehingga di sini ada alternatif yang itu merupakan open source dan sudah cukup komprehensif ya. Dia juga berjalan di berbagai macam eh, jenis misalkan laptop ya, misalkan Linux, kemudian macOS, Windows dan lain sebagainya. Jadi berbagai jenis ini sudah bisa begitu. Dan juga dia sudah kompleks di mana memiliki format, bisa membaca vektor, raster, database, dan nanti di dalamnya juga ada plugins yang nanti kita akan coba eksplor sedikit lah terkait dengan itu. Nah, di sini juga merupakan proyek yang digerakkan oleh sukarelawan. Jadi ini memang benar-benar terkait dengan komunitas ya QGIS ini. Dia open source, kemudian digerakkan oleh sukarelawan yang mana menerima berbagai macam kontribusi, baik terkait dengan kode, kemudian perbaikan bug dan lain sebagainya. Termasuk salah satu dosen kita, misalkan Pak Sakti, itu juga mengembangkan menggunakan QGIS. Beliau mengembangkan sebuah script gitu ya, itu untuk QGIS. Ya, itu untuk salah satu software yang juga beliau kembangkan gitu. Ini sangat open source sekali, sehingga teman-teman juga bisa salah satu alternatif yang digunakan itu menggunakan QGIS. Kemudian berikutnya, nah selanjutnya ya ini terkait dengan perolehan data spasial. Jadi kalau kita bagi-bagi ya peran dari UGIS ini dalam perencanaan wilayah kota itu ada berbagai macam ya. Bisa diklik ya di bagian gambarnya itu. Ini yang share ini siapa ya? Ya mungkin bisa diklik mungkin Mas operator. Nah ini ada yang ini aja ya, gambarnya ya. Itu video soalnya. Nah, yang pertama terkait dengan perolehan data spasial, di mana di sini itu sangat penting dan krusial dalam perolehan data spasial karena kita akan bergerak terkait dengan data, kemudian ketersediaan data, dan lain sebagainya. Di sini salah satunya dengan menggunakan QGIS, kita bisa mengunduh data, salah satu menjadi OpenStreetMap gitu. Dari OpenStreetMap. Oh, tidak bisa ya kalau yang tadi. Ya udah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa mengunduh data OpenStreetMap menggunakan plugin Quick OSM. Mungkin kalau nanti sempat kita coba praktekkan. Ini di Aptanata kita sudah mempunyai videonya dan nanti silakan teman-teman bisa eh, klik ya atau di explore lah di Aptanata Indonesia itu ada. Dan berikutnya kita bisa melakukan web scraping dari Google Maps, kemudian mengkonversinya itu di QGIS gitu. Di ArcGIS juga bisa, tapi di QGIS itu dia lebih ringan ya, lebih ringan begitu.
Jadi dari data yang ada di Google Maps, misal titik-titik perdagangan dan jasa, kemudian ada toko-toko, kafe-kafe, kita ingin mengetahui bagaimana persebaran apotik. Nah, itu kita bisa cari di Google Maps, apotik begitu kan di Surabaya. Jadi setelah kita dapatkan datanya, kita bisa konversi di QGIS jadi titik-titik lokasinya. Nah, ini sangat ini ya, sangat me me meng-cut off berbagai waktu yang dibutuhkan. Jadi seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk meneliti satu persatu. Ini salah satu alternatif ya. Kemudian berikutnya, nah di sini ada juga ya masih loading. Nah, ini kita bisa memperoleh berbagai data spasial dari ArcGIS REST Service. Jadi biasanya pada website-website dari kementerian, kemudian dinas-dinas, itu dia mempunyai WebGIS. WebGIS itu sebuah website yang menampilkan Geographic Information System ya, data-data spasial yang ada, kemudian misalkan hasil analisis, kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, di sini kita bisa menampilkan hasil atau data-data yang ada dari web itu. Jadi kita bisa istilahnya mengambil data pada web tersebut, kemudian kita masukkan ke QGIS kita. Nah, ini bisa banget ya, teman-teman. Nanti ini juga kita coba akomodasi. Nah, di sini misalkan di bagian kiri bawah ini rute penerbangan. Nah, ini rute penerbangan ini ternyata bisa kita dapatkan gitu dari reservis ini. Nah, ini nanti mungkin kita bahas selanjutnya. Oke, nah selanjutnya ada pembuatan data spasial ya. Jadi selain memperoleh data spasial, kita juga bisa membuat data spasial. Ini sebenarnya di aplikasi GIS manapun itu bisa ya harusnya. Tapi di QGIS ini dia lebih ringan dan juga bisa dibilang lebih cepat untuk penggunaannya karena tidak berat untuk aplikasinya. Nah, yang pertama itu georeference. Mungkin teman-teman yang sekarang di komputasi perencanaan itu sudah diajari ya, atau kalau belum mungkin akan diajari. Nah, ini ada georeference. Kita misalkan kita memperoleh data dari dinas itu tidak berupa data spasial, artinya bukan HP atau raster dan lain sebagainya. Kita misalkan mendapatkan PNG gitu, PNG dari peta penggunaan lahan katakanlah. Nah, di sini ketika kita masukkan di QGIS ataupun ArcGIS, itu biasanya dia tidak akan terbaca lokasinya di mana. Jadi dia akan masih berupa random begitu. Nah, di sini kita perlu melakukan georeference untuk menarik dari lokasi yang ada, lokasi dari gambarnya tadi, ke lokasi yang seharusnya. Nah, ini bisa banget kita lakukan. Dan selanjutnya juga ada proses digitasi. Ini ada tiga, tiga jenis ya secara umum, yaitu ada berupa poligon atau area. Jadi pada yang atas ini merupakan bangunan-bangunan. Ini teman-teman bisa lakukan digitasi di QGIS. Kemudian yang bawah ini berupa line. Ini jaringan jalan. Meskipun ini dapat dari data sekunder ya, tapi di QGIS itu bisa banget melakukan proses digitasi untuk jaringan jalan atau berupa line. Line itu bisa macam-macam, jaringan jalan, jaringan listrik, kemudian jaringan jalur lebar, kemudian rute angkutan umum dan lain sebagainya. Kemudian yang bawah ini ada titik-titik atau poin. Nah, poin ini bisa titik sarana, titik lokasi misal rumah-rumah kumuh atau dan lain sebagainya. Dan berikutnya itu ada pengolahan data atribut. Nah, pengolahan data atribut ini ketika teman-teman atau memasukkan data SHP ke dalam QGIS, teman-teman bisa melihat untuk atribut tabel. Atribut tabel itu data yang terdapat pada setiap fiturnya. Misalkan pada fitur digitasi, nah digitasi pada bangunan ya, dan setiap bangunan itu dia bisa memiliki informasi. Misalkan kita bisa menambahkan kolom baru, kita isikan jumlah keluarga, jumlah ya jumlah warga jumlah yang terdaftar kakak. Misal ada di bangunan A 4 orang, di bangunan B 3 orang, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kemudian jumlah lantai, KDB, KLB, dan lain sebagainya. Ini kita bisa masukkan. Jadi kita bisa mengolah data atribut yang ada dari SP, yang mana ada beberapa ya, contohnya add column, kemudian bisa mengedit datanya, menghitung geometrinya, apa itu berupa area, kemudian panjang, dan lain sebagainya, dan bisa melakukan join table. Ini juga bisa ya sebenarnya di ArcGIS. Nah, di QGIS ini juga bisa gitu. Nah, sama-sama bisa. Secara umum untuk software GIS itu bisa melakukan inilah. Kemudian berikutnya, nah di sini kita
coba masuk, yang mulai ini ya, ini terkait dengan analisis data spasial. Nah, di sini ada contohnya, ini kita mulai masuk yang agak advance ya. Yang pertama terkait analisis data spasial, dan ini masih dasar sekali. Teman-teman nanti akan diajarkan ketika praktikum, atau kalau misalkan ini ya mau explore, silakan bisa dicari-cari ya sumber-sumbernya. Nah, ini yang pertama terkait vector overlay. Nah, vector overlay ini kita melakukan tumpukan ya, mengoverlay antara dua atau lebih data yang ada. Misalkan pada gambar kiri ini, kita memiliki input data satu berupa kotak-kotak dan input data dua itu berupa lingkaran. Kita bisa melakukan overlay data, misalkan klip. Nah, klip itu kita hanya ambil terkait data yang dia sesuai dengan batasnya tadi. Misalkan di sini hanya link, kita mengambil garis link, batas lingkaran ini, area lingkaran ini terhadap yang kotak ini. Nah, hasilnya dia akan hanya setengah lingkaran. Karena yang berada di lingkarannya ini dia akan terpotong ya selain itu. Oh ya mungkin bisa minta anotnya juga ya dari Mas Atta biar enak. Nah, oke, selain itu juga ada lagi terkait dengan update misalkan. Jadi ketika update itu dia akan menggabungkan data. Mungkin bukan menggabungkan ya lebih tepatnya, dia akan melakukan tumpukan di mana data yang lama itu kan tertumpuk. Jadi misalkan yang kini awalnya itu dia hanya kotak saja. Ketika kita update dengan data yang lingkaran ini, dia akan otomatis tertumpuk. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada garisnya. Nah, ketika di-update dia garisnya itu akan terhilangkan sesuai dengan data dari bagiannya yang terbaru. Nah, seperti ini. Kemudian untuk identity, ini dia mengenali data yang masuk. Dia mengenali dari SAP baru atau misalkan data 2. Misalkan ada data satu, kemudian kita menambahkan data 2. Nah, di sini akan muncul berupa identity yang mana gambarnya itu berupa kotak, kemudian ada setengah lingkarannya yang merupakan masuk ke dalam bagian dalam dari data satu ini. Dan untuk union, ini dia menggabungkan semua dari data yang ada. Jadi dia benar-benar melakukan union ya, melakukan gabungan. Berbeda nanti ada merge, tapi ini ada merge, tapi ini yang union ya. Union itu dia akan menggabungkan dari semua data sehingga di sini tampilannya itu yang kotaknya ada, yang lingkarannya ada, dan garis-garis perpotongannya itu juga ada. Seperti itu. Kemudian ada difference. Nah, ini merupakan bagian yang berbeda gitu ya. Dari SHP antara satu dan 2, utamanya pada input data satu. Dan untuk yang intersect, ini dia akan menghasilkan, dia intersect itu seperti dia tersilangkan gitu ya. Jadi dia hanya menampilkan atau mengeluarkan hasil yang mana dia bersinggungan atau bertumpukan saja. Nah, dia lebih rinci daripada klik, karena kalau klik dia hanya mengambil data yang ada di wilayahnya saja. Kalau intersect, dia itu selain mengambil datanya juga menambahkan data baru. Di data satu dan data dua itu dia akan masuk dan ini lebih rinci ya. Misalkan di sini teman-teman lihat ada garisnya juga. Nah, di sini ada garisnya juga. Sedangkan kalau di klip dia hanya wilayahnya saja. Gitu. Ini untuk vector overlay. Ini overview saja ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, bisa di next. Berikutnya ini itu ada analisis berikutnya terkait dengan buffer. Buffer ini merupakan analisis jangkauan. Kalau teman-teman pernah mengetahui ya, misal jangkauan dari fasilitas pendidikan itu TK, misal berapa meter, katakanlah 500 meter. Nah, yaitu dari titik-titik yang ada, itu menjangkau berapa banyak permukiman, gitu. Atau menjangkau seberapa luas, apakah wilayah itu sudah terjangkau semuanya. Nah, itu bisa menggunakan buffer. Pada bagian kiri ini ya, bagian kiri merupakan analisis buffer. Jadi dari titik-titik fasilitas yang ada, itu dia akan menampilkan jangkanya itu seberapa banyak. Dan ini bisa dilihat ya, semakin dia itu dekat dengan titik, dia itu akan terjangkau secara maksimal gitu. Sedangkan daerah-daerah yang tidak ada titik-titik sananya, dia tidak terjangkau. Nah, agak berbeda dengan yang kedua, yaitu ISO area. Nah, untuk ISO area, ini dia mempertimbangkan jaringan jalannya. Jadi kalau untuk buffer, dia hanya membuat seperti lingkaran saja begitu. Jadi tiap titik akan dibuat lingkarannya tanpa mempertimbangkan jaringan jalan yang ada.
Sedangkan kalau kita melakukan analisis jangkauan 100 meter dengan ada jaringan jalan, dengan tidak adanya jaringan jalan itu kan berbeda. Ketika ada jaringan jalan mungkin kita bisa 100 meter yang lebih jauh gitu. Tapi kalau tidak ada jaringan jalannya, itu kan kita tidak bisa mengakses. Sehingga di sini ada perbedaan yang mana iso area ini dia lebih rinci atau bisa juga ada tools lain network analysis. Ini juga bisa teman-teman. Nah, di sini dia lebih rinci untuk mengetahui jangkauan pelayanan atau jangkauan pelayanan dari tiap sarananya. Nah, kemudian bisa di next. Berikutnya ada analisis. Ini lanjutannya yaitu terkait dengan analisis heat map. Jadi kalau tadi mengenai buffer itu untuk jangkauan, kalau untuk ini itu untuk mengetahui kepadatannya. Jadi di sini misalkan untuk heat map, ini menghasilkan kepadatan atau ini merupakan kernel density juga ya. Kernel density atau heat map. Nah, dia akan menghasilkan kepadatan dari aglomerasi sebuah saran gitu. Jadi di sini misalkan semakin dia itu beraglomerasi, berarti dia akan semakin tinggi nilai kepadatannya. Artinya misalkan di situ merupakan titik pusat pertumbuhan. Karena di situ banyak fasilitasnya, banyak sarannya. Nah, ini bisa menjadi input untuk kita melakukan perencanaan. Oh, ternyata di daerah A ini merupakan pusat pertumbuhan. Enaknya di gimana gitu kan. Nah, arahnya di gimanain? Apakah kita push terus atau kita akan tahan sesuai dengan kajian yang telah dilakukan. Dan berikutnya ya line density. Ini juga untuk kepadatan, tapi ini kepadatan jaringan jalan. Jadi kalau tadi itu titik sarananya, tapi ini merupakan kepadatan jaringan jalannya. Jadi tiap pixelnya, tiap kotak-kotak ini, dia seberapa padat jaringan jalannya. Nah, ini bisa mendapatkan interpretasi ya, semakin padat jaringan jalannya, misalnya di situ berarti interaksinya kemungkinan bisa semakin tinggi begitu. Sedangkan yang tidak ada jaringan jalannya bisa jadi interaksinya atau pergerakannya itu dia akan semakin rendah. Nah, ini juga bisa menjadi input ya teman-teman bagi pengambilan keputusan dan juga perencanaan. Kemudian berikutnya, nah ini kemudian ada yaitu terkait dengan surface analysis. Nah, analisis permukaan ya. Di sini biasanya kita untuk mengetahui bagaimana kondisi permukaan yang ada di sebuah wilayah. Salah satunya menggunakan data kemiringan lereng dengan menggunakan slope ya. Slope itu kemiringan lereng lah. Nah, di sini kita bisa tahu semakin miring lerengnya, berarti kan dia semakin berbahaya. Potensi longsor semakin tinggi, mungkin air limpasnya semakin tinggi, kemudian di situ rawan ketika kita membangun rumah di situ akan bisa ambruk dan sebagainya. Ini sangat bisa dilakukan. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi kelerengan di wilayah perencanaan, sehingga kita bisa melakukan batasan. Kita zoning gitu ya. Oh, area ini tidak boleh dilakukan perencanaan karena kemiringannya itu sangat curam. Misalkan seperti itu. Misalkan untuk kemiringan yang dia datar, oh ini boleh ini. Atau yang sedang, misalkan dia boleh dengan syarat tertentu. Nah, ini sangat bisa teman-teman, bisa diatur seperti itu. Ini kemudian yang kedua ya terkait dengan hillshade dan juga kontur. Nah, hillshade ini merupakan tampak bayangannya. Jadi, misalkan ketika sinar matahari itu berada di posisi sekian, itu dia akan menyinari yang mana saja dan membayangi yang mana saja. Nah, ini misalkan ketika kita ingin merencanakan sebuah lokasi karena wisata gitu ya. Itu kan kita harapannya memiliki lokasi yang dia sinarnya itu bagus, kemudian keterlihatannya itu bagus. Nah, ini kita bisa menggunakan analisis ini. Salah satunya, oh di sini ternyata dia itu agak gelap gitu kan. Tertutup dengan sinar matahari atau tertutup dengan view ada apa gitu kan. Nah, ini bisa menggunakan jet ini. Sedangkan untuk kontur kita mengetahui kontur tiap garisnya. Jadi tiap polnya kita tahu. Misalkan konturnya ini dia ketinggiannya 5 meter dan ada 15 meter, 25 meter dan seterusnya. Nah, semakin tinggi sebuah wilayah biasanya dia itu juga semakin menjadi constraint ya atau batasan. Karena ya itu ketinggian itu biasanya berkorelasi dengan kelerengan. Sehingga di sini juga mungkin tergantung dengan kajiannya ya, tapi secara umum seperti itu. Kemudian bisa di next. Nah, berikutnya ada, jadi setelah kita melakukan analisis spasial, jadi perolehan data, pembuatan data, dan analisis spasial,
dengan berbagai analisis yang lainnya itu sangat kompleks sekali ya teman-teman. Kita bisa explore misalkan ada network analysis, kemudian cluster analysis, vector analysis. Ini masing-masingnya itu akan berbeda dan ada tambahan misalkan menggunakan plugins A, plugins B dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa membuat web berbasis QGIS. Tentunya kalau yang basic ada, yang advance ada. Ini misalkan salah satunya yang advance. Jadi ini merupakan prosesnya, misalkan dari QGIS, kemudian masuk ke HTML dan CSS, dan JS, JavaScript, dan sebagainya. Kemudian masuk ke map server, kemudian spatial database, sampai ke yang geospatial web framework gitu ya. Sampai dia itu akan tampil dengan bagus, dan biasanya itu dia akan menyediakan data-data yang diperlukan. Nah, ini fungsinya itu dengan kompleksitas perencanaan itu dia bisa yang pertama melibatkan berbagai stakeholder. Misalkan kita ingin menampilkan ini hasil perencanaan kita draft pertama. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengakses di web berikut. Itu kan ketika orang membuka itu, oh, ternyata ini cocok ya, ini cocok, ini ternyata nggak cocok Mas, ini ada misalkan gedangnya punyanya Pak siapa gitu kan. Jangan 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 diusir gitu. Nah, ini kan merupakan pelibatan stakeholder, tapi dia itu berbasis web ya, sehingga bisa diakses, kemudian orang-orang bisa memahami dengan baik dan juga bisa melakukan eksplorasi gitu. Kemudian bisa di next. Nah, ini bisa banyak banget ya yang dieksplorasi dari QGIS, misalkan tools yang sering digunakan juga ada digitasi, proyeksi, kemudian analisis, query, layouting, dan simbologi, dan lain sebagainya. Dan kalau lebih lanjutnya di GIS sendiri, mungkin tidak hanya di QGIS ya, itu teman-teman juga bisa menambahkan software-software lain yang juga bisa mendukung QGIS ini. Misal, bukan mendukung QGIS ini ya, yang eh, berasal dari QGIS ini. Jadi inputnya dari QGIS kemudian kita olah di seperti itu. Misalkan yang dikembangkan oleh salah satu dosen kita, misalnya Pak Sakti, menggunakan Leusim, ini bisa menghasilkan prediksi pertumbuhan lahan. Jadi ketika kita ingin merencanakan sesuatu, kita bisa melakukan skenario. Kalau kita merencanakan jalan tol di sebuah wilayah, seperti apa nanti pertumbuhan lahannya. Itu bisa sekali. Kemudian kalau jalan tolnya ini nggak ada, diganti dengan jalan bebas hambatan, misal Middle East Road kayak ring road doang. Ya itu seperti apa? Itu sangat bisa. Dan ini sangat membantu terkait pengambilan keputusan dan pelibatan berbagai stakeholder. Nah, ini mungkin lebih lanjutnya itu merupakan pembahasan yang advance. Dan kalau teman-teman mau kepo dan mungkin ada analisis yang perlu teman-teman ketahui, pelajari dan sebagainya, ya bisa banget karena mungkin yang di tanah ini kita kan membahas yang terkait dengan teknis banget ya. Teknis mungkin teman-teman bisa langsung tanya-tanya dan juga Mas ini analisis ini gimana gitu. Gimana caranya atau ada masalah apa itu bisa banget gitu. Nah, mungkin juga ya di planologi mungkin teman-teman juga bisa ya tanya-tanya ya. Nah, ini nanti kita juga menyediakan dari Tanata bagaimana platformnya. Mungkin bisa di next ya. Ini sudah selesai untuk presentasinya. Ini ada kontaknya kalau teman-teman mau untuk berkunjung atau ya sekaligus mengikuti ya channel kami. Gitu. Mungkin ini aku kembalikan ke Mas Galih ya tadi. Silakan Mas Galih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rio atas presentasi materinya. Wah, aku sama teman-teman dapat banyak insight baru Mas tentang bagaimana cara penggunaan QGIS dan sebagainya. Nah, beranjak ke acara selanjutnya, mungkin aku sama teman-teman masih penasaran Mas, bagaimana untuk implementasi dari penggunaan tools di QGIS itu sendiri. Nah, untuk agenda selanjutnya yaitu ada pemaparan langsung dari Mas Rio untuk penggunaan tool di QGIS. Nah, untuk selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada Mas Rio. Oke, oke. Ya ini berarti kita langsung yang praktik ya. Mungkin nanti diskusinya setelah praktek. Ya bukan praktik, mungkin sharing singkat lah ya. Karena prakteknya kok agak berat banget. Jadi di sini teman-teman bisa akses QGIS. Itu teman-teman bisa langsung aja cari. Misalkan ini aku coba cari ya, QGIS download. Nah itu teman-teman bisa download dari situ. Oke, nah teman-teman bisa cari, misalkan ini aku coba ya di website. Nah, teman-teman bisa cari langsung QGIS download. Langsung ada websitenya. Mungkin ini masih loading ya.
Mungkin aku off cam ya biar agak lancar. Nih, ya loading. Nah, ini. Nah, langsung aja misalkan di sini langsung download. Tapi karena aku udah download, jadi aku langsung share screen kayaknya tampak dari QGIS-nya. Nah, ini tampilan dari QGIS-nya. Saya pada awal itu akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari QGIS ketika kita ingin membuat baru, kita bisa ke new project di bagian sini atau di bagian atas biasanya ya. Nah, tapi di sini ada beberapa project yang sudah pernah dilakukan. Ini teman bisa klik, misalkan ingin melanjutkan project RTR atau bahkan studio apa sebagainya. Tapi kita yang new di project. Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan ya yang terlalu dasar banget karena mungkin teman udah di compare ya, di compare atau di SIP. Nah, di sini mungkin yang pertama, ketika kita bisa kita buat membuka QGIS, yang pertama kita bisa mengatur terkait dengan user. Jadi di QGIS ini kita bisa mengatur terkait user yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman bisa membuat profil secara default itu ada. Jadi defaultnya itu kita sebagai pengguna sebuah pengguna masing-masing lab ya itu default. Tapi ketika kita mau project yang itu sangat detail begitu ya, misalkan pembuatan website apa atau studio apa yang itu membutuhkan sebuah kompilasi dari data-data, kemudian script, kemudian adanya project-project yang itu berbeda-beda. Nah, itu teman-teman bisa mengatur terkait user profilnya. Misalkan di sini kita buat profil, nah, misalkan ini pelatihan SEO bareng, nah bikin aja langsung planology. Oke, nah di sini ketika kita sudah membuat itu, maka dia akan muncul QGIS baru ya. Dia akan muncul sebuah QGIS baru. Nah, di sini dia muncul dan di atasnya teman perhatikan di bagian atasnya itu ada tulisannya QGIS pelatihan SEO teknologi. Nah, dia ini sudah merupakan ini baru ya, baru. Nah, dia kosong begini ya. Jadi tampilannya masih kosong. Nah, yang pertama, kita mungkin bisa mengenali dulu ya interface-nya QGIS. Jadi di bagian atas, ini ada menunya atau di sini ada sistem, ada project, edit, view, dan setting, plugins, dan lain sebagainya. Dan di bagian bawahnya ini ada toolbar. Toolbar ini sebuah tool yang bisa teman-teman secara langsung ya. Ya, artinya tidak mencari-cari lagi, jadi bisa diakses langsung. Dan ini teman-teman bisa customize. Jadi bisa teman-teman klik kanan. Nah, di sini akan muncul berbagai macam opsi toolbar. Misalkan di sini ada Advanced Digitizing Toolbar, kita bisa klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini Advanced Digitizing, kita bisa mengatur terkait dengan digitasi yang lebih advance. Kemudian misalnya ada Manage Layer Toolbar. Kemudian di sini kita ada aktifkan juga misalkan Raster Toolbar dan lain sebagainya. Ini bisa banget ya teman-teman sesuai dengan project yang teman-teman akan lakukan. Kemudian di bagian sini, di bagian kiri, ini dia itu merupakan panel. Dia merupakan panel yang bagian bawah biasanya ada browser panel. Browser panel ini dia akan menampilkan kayak folder-folder yang kita bisa gunakan. Yang kita gunakan, kita konekkan, kemudian kita bisa explore terkait dengan berbagai server ya, server yang bisa kita gunakan. Dan di bagian bawahnya ini ada layers. Layers ini untuk data-data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa add saja. Misalkan kita akan membuat view connection. Nah, kita buat di favorit ini add directory. Nah, kemudian ini kita pilih. Misalkan aku mau menambahkan directory apa yang kolaborasi dengan Planology ya. Nah, kita bisa klik saja. Nah, seperti ini. Dia akan muncul di bagian kiri, yaitu foldernya. Ketika kita buka, ini ada misalkan bahan praktik. Nah, ini ada misalkan file polygon, kemudian georeference, dan channel point. Nah, ini ada data-data yang bisa kita gunakan. Misal kita coba masukkan ya. Jadi, yang pertama kita bisa masukkan datanya, itu kita bisa drag saja. Kita bisa drag, kita tarik, akan muncul seperti ini. Kita tarik yang lain juga, dia akan muncul seperti ini, dan poin akan muncul seperti ini.
Ini sangat mudah sekali ya untuk melakukan drag-nya. Teman-teman juga melakukan drag itu juga dari file file explorer-nya. Jadi misalkan di sini teman-teman mempunyai data SAP gitu ya, cari yang formatnya itu shapefile. Nah, misalnya AutoCAD shape seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung drag saja. Nah, dia juga akan bisa keluar. Jadi ada berbagai macam cara yang teman-teman bisa lakukan untuk menambahkan data. Yang ini pertama kali kita masukkan datanya yang teman-teman yang mau mengikuti silakan, tapi ini lebih ke review saja begitu ya. Kemudian di sini kita bisa mengatur di bagian bawah itu ada skalanya. Skalanya kita mau berapa kali berapa, berapa banding berapa. Misalkan di sini itu banding 24.947. Kita bisa atur menjadi 1:10.000. Nah, dia mulai lebih detail dan mungkin lebih jauhnya 50.000. Nah, dia seperti ini. Atau bisa langsung scroll aja, scroll maju mundur begini, dan dia sedikit berbeda dengan ArcGIS ya. Kalau ArcGIS itu kan kebalikan. Kalau kita scroll ke bawah atau mundur, dia malah maju. Kalau yang maju, dia malah mundur. Nah, kalau ini tidak ya. Ini dia kalau maju, mundur, dia mundur. Ya ini mungkin bagi teman yang belum terbiasa dengan ArcGIS, kemudian mau normal, nggak normal ya. Mungkin yang terbiasa, ya, yang ini mungkin lebih nyaman gitu. Di sini kita bisa pertama yaitu koordinat sistemnya. Jadi koordinat sistem ini merupakan di mana teman-teman akan melakukan processing. Jadi kalau misalkan kita asumsikan, bukan asumsi ya, kalau misalkan kita bahwasanya bumi itu kan itu bulat kan, itu bulat. Ketika kita melakukan digitasi pada bumi yang bulat ini, dia akan sedikit mengalami perbedaan begitu ya, karena akan ada penyesuaian dan sebagainya. Hingga pada kasusnya, yaitu akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian. Misalkan di sini aku coba tadi bisa nggak ya? Caption dan sebagainya. Oh ini kayaknya udah ada ya. Oke ya, mungkin kalau udah nggak salah. Jadi kan katakan bumi itu bulat gitu kan. Nah, ketika kita potong-potong jadi kotak-kotak, nah kan menjadi selembar kertas gitu. Jadi yang awalnya 3 dimensi, misalkan bola gitu kan, bola kan dalamnya kan kosong kan. Ketika kita potong, nah kita kan membentuk sebuah 2 dimensi menjadi sebuah kertas gitu. Nah, oleh karena itu kita juga penting mengetahui koordinat yang akan kita gunakan dalam project ini. Misalkan di ini pada umumnya itu pasti WGS 84. WGS 84 itu sebuah default ya, default CRS yang belum terproduksi. Dan untuk di wilayah studi ini, misalkan di kota Surabaya, mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan pada waktu praktikum. Nah, di sini teman bisa cari aja di bagian wilayah Surabaya, yaitu kita atur, misal kita cari yaitu 49S. Nah, ini merupakan koordinat sistem 29S. Apply, nah seperti ini. Ini merupakan default dari Nah, di sini kalau tadi teman perhatikan ya, kanan kan tadi ada berbagai macam ya, berbagai macam panel ya. Berbagai macam panel di sini belum ada. Nah, kita bisa tambahkan klik kanan. Nah, kita toolbox yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini kita search saja reproject layer. Nah, project layer kita pilih 2 kali. Nah, di sini pilih yang SHP Polygon. Kemudian kita pilih target CRS-nya, target koordinatnya 49. Dan kita bisa pilih untuk outputnya. Nah, kalau di GIS ini beda ya, itu bisa menjadi temporer. Artinya tidak tersendiri file directory. Nah, ini salah satu ini yang mungkin cukup membantu ketika kita
melakukan analisis gagal, ngulang lagi dan sebagainya. Kalau kita nge-save sesuatu itu kan akan memenuhi teman-teman. Akan memenuhi kemudian mungkin yang pertama misalkan buffer satu fix bismillah gitu. Ini kan sangat sangat panjang gitu kan. Sehingga di sini kalau di sisi bisa menggunakan temporary layer. Kita bisa nah dia seperti ini. Dia akan menghasilkan layer dengan tandanya seperti ada ini ya, bakteri ini ya. Bakteri dia merupakan temporary layer. Belum safe di wilayah di penderita sehingga kalau kita close dia terbang. Jadi ketika kita sudah menganalisis sudah benar gitu kan, kita pastikan kita ekspor, klik kanan ekspor dan speed as dan kita save. Misalkan di sini kita buka di Aptanata, kemudian bagian bahan praktik kita pilih yaitu misalkan shapefile polygon reproject seperti ini. Nah, akan simpan seperti ini. Shapefile polygon reproject, kita klik saja. Nah, dia sudah tersimpan di folder kita. Ini merupakan yang dasarnya. Kemudian berikutnya, mungkin kita lebih membahas ke yang lanjut dan ya sama. Di QC ini, mungkin kita membahas ke bagian awal tadi. Jadi, yang pertama kan ada pertanyaan data spasial, data spasial, analisis spasial, web based. Kemudian, nah, ya itu saja. Nah, nanti kan mungkin terkait oleh spasial secara singkat. Nah, untuk memperoleh data spasial, yang pertama mungkin kita masuk ke menggunakan plugin Quick OSM. Jadi dari plugin Quick OSM ini, teman-teman bisa memperoleh data spasial yang berasal OpenStreetMap. Jadi dari itu dia menyediakan data spasial yang sudah ready, sudah siap, ya itu bisa bisa dapatkan di Nah, di sini teman-teman yang pertama, karena untuk di UGS ini ya untuk UMKM itu melakukan tambahan, kita perlu menambahkannya. Kan di sini kita bagian atas kiri ke plugins, kemudian manage and install plugins. Nah, di sini bisa si link ya. Nah, di sana kan ada berbagai macam plugins ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan dan pilih. Di sini kita langsung pilih saja misalkan Quick OSM. Nah, seperti ini tulisannya Quick OSM. Ketika kita sudah melakukan pada terhadap Quick OSM ini, pilih saja install plugins. Install plugin, dia akan menginstal, dia mendownload datanya terlebih dahulu. Ya, ini masih proses. Kemudian mungkin tambahannya kita juga menginstal juga Quick Map List. Quick Map Service ini dia fungsinya bisa menambahkan base map. Jadi base map itu merupakan peta dasar biasanya di belakang ya backgroundnya ya. Nah ini kita bisa memperolehnya secara cepat ya dengan Quick Map Service. Kita langsung install saja. Ini masih loading juga. Oke, sudah selesai. Kita hapus. Nah, di sini untuk plugin dari QSM itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di bagian kanan ini kita taruh apa saja. Nah, seperti ini. Ini untuk OSM. Dan Quick Map Service UMS itu di sini. Di bagian panel ya. Di panel bawah biasanya juga di bagian atas ini nggak ada. Jadi di bagian atas ini aku coba kesiniin. Nah, dia ini Quick Map Service. Akan kita tambahkan Quick Service di sini yang OSM standar. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan base map-nya dan teman-teman bisa explore juga base map yang ingin digunakan. Misalkan teman-teman ingin menggunakan base map dari Google ya, Google Satellite Hybrid. Nah, teman-teman di bagian CMS di bagian panelnya itu bisa cari atau di sini OLM ini Web Map Service kita cari search QMS. Nah, kita QMS kita cari Google Satellite Hybrid. Misalkan seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengeksplor banyak ya.
Padahal di QMS ini ada SI, kemudian ada OSM, ada Quick Service, kemudian ada ya berbagai macam lah, ada berbagai macam ini, ada Global Data Solution dan sebagainya. Nah, di sini ada opsi misalkan Google Satellite HiKit Edge dia langsung. Nah, ini masih loading. Nah, dia sudah masuk ketika kita centang bagian layar ini, uncheck ya, uncheck yang OS standar. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini merupakan tampilan peta dasar dari Google Satelit. Nah, kita bisa lihat misalkan di sini ada rumah sakit di Surabaya ini, Plaza dan lain sebagainya. Dan wilayahnya di sini kita di eh, nah ini di kelurahan ada Sidoto, Belum Berisi dan lain sebagainya. Di Kecamatan Wonocolo. Nah, kemudian kita bisa download data, misalkan kita download data dari OSM gitu ya. Ini cukup cepat ya teman-teman. Jadi kita langsung ke klik OSM, kita klik saja. Kemudian ini understand access plugin. Nah, kita cari misalkan buildings. Kita ingin mendownload bangunan yang ada di wilayah perencanaan kita tadi. Nah, kita masukkan building saja building ini tadi ya, buildings, dan di bawah kita pilih in-nya, itu kita pilih yang air extend. Nah, air extend ini makanya daunnya ya, atau daunnya itu seberapa besar areanya. Nah, ini pilih yang shape file polygon. Dan kita masukkan saja. Secara detailnya bisa ya teman-teman, advance-nya bisa diatur, tapi ini kita langsung saja. Nah, ini misalkan di sini dia akan terdownload beberapa bangunan. Nah, mungkin kita pilih yang ini ya. Nah, lebih banyak kita pilih key-nya saja, buildings kita. Querying on all values. Kita pilih contact air extend, shape polygon, dan kita akan. Nah, dia akan memproses untuk bangunannya. Nah, ini masih loading. Ada yang mau tanyain, boleh banget ya langsung tanya ya teman-teman. Nah, ini dia sudah ada. Nah, ini kita sudah dapat ya teman-teman. Cepat, cepat sekali, cukup cepat. Ini merupakan bangunan yang ada di Kecamatan Nocolo. Bangunan ada di Kecamatan Nocolo. Ini kalau kita digitasi satu persatu, itu pasti akan bagus. Ini ada, aku coba lihat, ada open attribute table, klik kanan buildingnya, open attribute table, ada sekitar 38.455 rumah atau bangunan. Nah, ini kan kalau kita di satu persatu itu sangat lama sekali. Nah, makanya di sini ada tools yaitu dari OSM. Ini kita bisa mendapatkannya di sini. Nah, ini sudah mendapatkan bangunannya. Nah, mungkin sambil kita percantik ya, kita coba ubah untuk simbologinya. Di sini kita bisa klik kanan untuk mengatur simbologi properties. Nah, kemudian kita atur simbologinya. Misalkan untuk wilayah rencananya kita ganti jadi hanya ini ya, outline red saja. Kemudian untuk bangunnya tadi kita ganti misalkan untuk dengan yang gray fill ini. Nah, seperti ini. Nah, dia kan semua seperti ini ya. Ini kita di atas. Nah, ini di wilayah ini dia ada bangunan apa saja. Nah, ini misalkan seperti ini untuk tampilannya. Teman-teman bisa mengatur juga, misalkan seperti atur eh, untuk misalkan graduate atau kategori ya, kategori kita atur misalkan jenisnya, jenis bangunnya, kita classify. Nah, ini ada apartemen, ada masjid, marketplace, dan sebagainya. Kita bisa oke. Nah, tampilannya bisa seperti ini. Ini untuk pilihan secara sederhananya. Dan misalkan selanjutnya, ini kita sudah bisa ya memperoleh untuk hasilnya, kita aktifkan base map-nya seperti ini supaya kaya. Nah, dan kita juga bisa melakukan, jadi selain mengambil data dari open, kita juga bisa mengambil data dari reservis yang ada pada website-website di dinas, biasanya dinas-dinas atau kementerian. Nah, hanya di mana di sini kita bisa mencari saja di Google. Nah, di Google kemudian kita cari saja. Misalkan kita ingin mendapatkan data kebencanaan.
biasanya di Inaris, Inaris PB, eh, kemudian kita tambahkan REST service. Nah, di sini akan muncul ya folder BNPB yang Inaris BNPB ArcGIS REST service. Kita buka saja seperti ini. Kita copy di bagian tutupnya ini, teman-teman bisa copy langsung saja, Ctrl C atau klik kanan copy, dan kita ke bagian QGIS kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan ada bagian bawah ini ya, ArcGIS REST Service. Jadi di bagian browser, kita tambahkan ArcGIS REST Service, klik kanan, dan New Connection. Di sini kita masukkan URL-nya, alatnya tadi, itu tadi, dalam sini, di Inaris band-nya. Namanya kita berikan Inaris. Nah, ini. Kita bisa klik OK. Nah, dia sudah terkonek ya. Dia sudah terkonek dengan Inaris di BNPB. Nah, ketika kita mau ekspor datanya apa saja, kita bisa buka saja. Nah, ini ada base-nya, statistik, dan Idrip, kemudian Inarisnya. Kita misalkan buka di Inaris ini. Nah, ini ada berbagai macam indeks bahaya. Misalkan kita masukkan yang kayak risiko, misalkan resiko katakanlah banjir, proyeksi banjir ini. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita drag saja. Nah, dia akan muncul, kita coba kan to layer. Nah, akan muncul untuk data ini potensi banjirnya. Atau kita bisa pilih ya ini Inaris yang ini ya. Kalau secara agak agak kurang ini ya, agak kurang lengkap ini. Jadi kita coba buka dari BNPB-nya. Langsung BNPB-nya di situ ada opsi untuk Inarisnya. Jadi ini sebenarnya tidak mencakup semua se-Indonesia ya. Tidak mencakup semua se-Indonesia. Nah, kita bisa buka di Inaris bpb.go.id dan kita ke menu dan pilih yang GIS service. Nah, seperti ini. Ini yang dari service Inarisnya sedikit berbeda. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita masukkan pada project kita. Misalkan ini tadi kita ganti ya, kita edit connection, kita ganti URL-nya, paste, dan kita oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan untuk uh, layernya tadi. Ini tadi sudah bisa ya, tapi mungkin Inarisnya itu hanya di bagian tertentu, di daerah tertentu. Tapi kalau ini dia di Indonesia. Misalkan di sini kita zoom to layer lagi, klikkan pada shapefile polygon, zoom to layer. Nah, ini wilayahnya kita tadi. Kemudian kita bisa masuk misal indeks atau layer resiko ya. Resiko misalkan ke banjir, resiko banjir kita masukkan ini seperti ini. Nah, dia akan menampilkan untuk data itu dia seluruh Indonesia harusnya. Seluruh Indonesia. Nah, tapi minusnya itu karena dia berbasis web, dia juga akan sedikit loading begitu. Dari konteksnya teman-teman. Misalkan di sini bisa ditambahkan indeks bahaya banjir. Ini tidak. Nah, ini Indonesia, tapi karena loading ya internetnya yang harusnya masih kita bisa mengakses berbagai macam dari reservis. Misalnya kita juga bisa yang tadi untuk penerbangan, kita cari Sigita Reservis. Nah, di sini ada Sigita Service. Kita buka saja. Pas di bagian ini, connection. Nah, Sigita ini. Nah, dia baru yaitu Sigita. Ini ada berbagai macam dari websitenya Sigita. Misalkan pada udara, ini ada rute penerbangan. Kita bisa masukkan rute penerbangan. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul rute penerbangan
di seluruh Indonesia. Kemudian kita masukkan reportnya juga. Nah, dia muncul di kalau kita buka di rute penerbangan ini, kita klik atributnya, di sini ada nama rute, kemudian beberapa macam ya. Jadi kemudian ada dari bandara apa ke kode bandara apa. Dan ini maka jalur rute penerbangan. Nah, ini mungkin ketika teman merencanakan sebuah wilayah yang itu ada KKOP-nya, kemudian ada pertimbangan misalkan ada ini zero belum ada, tapi misalkan teman pada katanya ke sana itu bisa banget dari ini. Nah, ini kita bisa juga dan ada berbagai macam rest service ya. Dan ini mungkin masih belum terkonek banyak kalau kita lihat pada ya ini yang ini tadi sudah saya coba pakai beberapa misalnya BPS dan BMKG. Nah, ini ada berbagai macam yang bisa kita masukkan. Kan ini ada kemungkinan anak. Ini kita bisa explore ya data-data yang ada, bisa mungkin ada pemimpin untuk varian SM, ini analisis curah hujan, kemudian ada informasi gelombang, dan ada ya, macam hal yang bisa kita explore di sini. Kan di sini indeks bahaya gunung api kita masukkan. Ya, ini dia tidak ini ya. Mungkin sepertinya karena koneksi dan besar sepertinya. Ya, lebih seperti ini ya teman-teman. Ini untuk reservasinya. Kita bisa mengambil data dari sebuah website yang merupakan website bisnis. Kemudian itu bagi kan gini kita percantik ya bandaranya airportnya dan atur siklusnya. Jadi misalkan coba dan gini kita atur dua. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini untuk tampilan bandaranya seperti ini. Jadi dari mana ke mana itu bisa banget gitu. Untuk simulasinya maksudnya, tapi katanya bisa banget kita peroleh dari tadi opsi tadi ya. Dan kalau yang bisa peroleh di tadi scraping, tapi itu agak lama aja, jadi tidak kita bahas di sini. Nah, misalkan di sini kita dari yang di data hasil scraping kita pada OMM kita building dan OMM-nya di sini kita lihatnya bangunannya ini masih ada yang di luar wilayah perencanaan. Nah, misalkan hanya ingin bangunan yang berada di kita kalau dia akan menyeleksi yang beririsan dengan lokasi itu. Kalau klip dia itu akan terpotong gitu. Nah, ini mungkin ya select by location. Nah, select by location ini kita pilih picture from building. Ini dia yang compare-nya shape file polygon. Kita kira, nah, kita kan select yang kuning ini ya teman-teman. Ini benar yang uh, masuk ke dalam wilayah perencanaan. Nah, ini bedanya dia akan terseksi ini semua. Nah, kalau klip kan potong saja, dia terpotong dan itu agak kurang kurang pas ya karena kalau bangunan kita harapannya mengetahui semua bangunan, tapi ya tergantung di pencatatan. Misalkan kita ekspor klik kanan ekspor kita save yang terseksi save selected as dan kita atur RS-nya, formatnya di 9S, kemudian filenya kita atur di bangunan Wonocolo. Kita klik OK. Nah, di sini untuk hanya berada di Wonocolosnya. Kita atur misalkan ininya dia tidak ada pennya dan warnanya juga bisa kita atur, bisa banget kita atur warna-warnanya seperti ini dan oke. Nah,
Nah, ini merupakan tampilan untuk warnanya ya, tampilan untuk hasilnya seperti apa. Ya, ini warnanya teman-teman bisa sesuaikan saja, sesuai dengan tingkat estetika teman-teman, kayak gitu. Nah, oke mungkin itu. Kalau lebih lanjut, teman-teman juga bisa melakukan georeferencing pada QGIS ini. Misalkan pada bagian raster, ini ada georeferencer, yang tadi bagian pertama kita coba sebutkan. Misal kita klik, kemudian kita pilih, kita open gini ya, open, kemudian kita pilih tempat kita menyimpan tadi, ada community, kolaborasi, yang bahan praktik georeference, kita open saja. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, tapi masih akan default sekali ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung tarik saja, misal di sini kita from map canvas, kita cari, tapi ini harus melihat satu persatu ya, teman-teman. Mungkin kalau yang masih belum terbiasa, masih belum ini ya, kan di sini. Nah, oke. Nah, dia akan tergeret begitu nanti. Mungkin ini agak panjang dan ada penjelasan lebih lanjut di Comper secara jadi kalau saya di selain itu teman-teman juga memang explore analisisnya di sebelah kanan ini ada GPS, navigasi, ada analisis dan sebagainya. Seperti ini ya, analisis dan vektor analisis. Nah, ini bisa explore. Misalkan kita nah, here kita ada misal line density. Kita coba lihatkan ya line density. Kita masukkan yang shapefile line dan ini kita kontrol saja. Search radiusnya misalkan 100 meter. Ini resolusinya 100 meter. Kita klik. Nah, kan hasilnya seperti ini. Adalah kepadatan dari jalan-jalannya. Jika kita lihat, jadi jalannya itu memang ternyata padat ya. Padat di nah, ini nah, padat. Jadi yang semakin padat itu bisa jadi interaksinya itu semakin besar. Kita bisa untuk uh, warnanya kita single band pseudocolor dan ini kita pilih kalau ini oke nah, seperti ini. Ini untuk kita datanya dan sisi lain untuk bisa explore lebih lanjut karena kalau di sini hanya sekilas saja dan cukup singkat karena kalau peneman itu ya mungkin nanti kita akan coba ulas sementara ini di YouTube itu sudah ada beberapa silakan teman-teman kalau mau mengeksplor ini kita sampaikan sedikit ya di forum ini. Mungkin seperti itu ya, teman untuk review tentang penggunaan di sini mungkin itu sangat dasar sekali dan selebihnya mungkin setelah ini aku kembalikan ke Mas Gale ya. Ini saya kira sudah cukup. Terima kasih. Mungkin Mas Gale bisa di Baik, terima kasih atas Mas Rio atas penjelasannya yang sangat detail dan sangat dipahami, Mas. Jadi tadi saya dan teman-teman juga pastinya banyak belajar hal baru dan Mas pastinya dari kami juga ada beberapa pertanyaan nih, Mas Rio. Jadi kami izin untuk open sesi diskusi ya, Mas. Nah, dari teman-teman Sinau bareng, barangkali dari teman-teman ada pertanyaan bisa banget untuk ditanyain pada sesi diskusi kali ini. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja. Lalu nanti bakal kami sediain waktu untuk bertanya dan juga dari Mas Rio bisa menjawab langsung dari pertanyaan yang ada. Ayo nih teman-teman yang masih penasaran terkait materi yang tadi udah dijelasin sama Mas Rio. Oh ini Mas, ada pertanyaan dari Mbak Holly. Oke, mungkin dari Mbak Holly bisa langsung on mic aja atau untuk pertanyaannya bisa langsung dikirim di kolom chat.
Ya, oke, izin masuk. Halo, Mas. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat insightful banget buat kita yang habis ini mau post kayaknya. Jadi, aku mau nanya nih, Mas, mumpung tadi Mas kan jelasin banyak banget detail banget tentang Kigis dan segala keuntungannya kita kalau misalnya pakai Kigis nanti di dunia ke PWK-an gitu. Nah, kira-kira menurut Mas sendiri, kan Mas ini pasti udah pernah nyoba untuk pakai yang Kigis sama yang Argis kan ya, Mas. Terus menurut Mas tuh lebih apa ya, lebih nyaman dipakai yang mana sih, Mas? Kalau dari Kigis dan Argis kan tadi kan memang full nih banyak yang Kigis terus dan memang sekarang yang diprioritaskan ini Kigis. Tapi kayak aku dengar-dengar nih kita nanti di next semesternya bakal butuh pakai Argis juga. Nah, itu bener nggak sih, Mas? Dan gimana mungkin Mas boleh dijelaskan? Oke, mungkin bisa Oke, langsung dijawab sama Mas Rio. oke, makasih pertanyaannya. Jadi ini banding-bandingkan ya. Ya sebenarnya kalau antara Archie sama QGIS itu kalau lebih enaknya ya. Sebenarnya ada positif negatifnya masing-masing. Kalau di QGIS itu dia positifnya dia lebih ringan. Jadi ketika teman-teman mungkin yang apa ya laptopnya yang nggak sesuai ini itu pakai QGIS itu enak banget, nyaman banget gitu kan. Karena dia itu nggak berat dan ringan dan cepat. Kalau di ArcGIS itu terkadang itu ada loading-loadingnya gitu lah dan lain sebagainya. Cuman kalau dari environment-nya sebenarnya ini ada beberapa tingkatannya menurutku ya. Yang pertama ada ArcGIS biasa, ArcMap gitu kan. Kemudian ada ArcGIS Pro, ada QGIS. Nah, kalau secara urutan, kalau environment-nya ya, itu sebenarnya enak ArcGIS Pro. Jadi yang enak itu ArcGIS Pro. Karena dia itu apa ya kalau membuat sesuatu itu dia bukan berdasarkan file tapi project dan dalam project ini teman-teman bisa ada berbagai macam file kemudian kok untuk environment-nya itu benar-benar yang apa ya eh, istilahnya karena dia itu komersil ya memudahkan untuk bisnis untuk analisis yang repetisinya banyak dan sebagainya tapi untuk yang secara analisis itu sebenarnya QGIS itu juga enak karena dia itu ringan kemudian nggak yang berat cepat jadi satu-satu gitu lah. Kayak gitu. Kalau ArcMap sendiri sebenarnya dia juga enak. Mungkin kalau cara urutan mungkin bisa ArcGIS Pro dulu, kemudian QGIS habis ArcMap. Mungkin ya. Tapi ArcMap sama QGIS ini sebenarnya dia agak sama-sama. Terus apakah nanti ke depannya itu bisa ke depannya itu bisa pakai ArcGIS? Kalau praktikum, setauku ya mungkin setelah ngobrol dengan Arifan dan dosen lain itu arahnya itu QGIS, diarahkan ke QGIS. Tapi tuntutan di dunia dunia pekerjaan itu misalkan dari peraturan Permen ATM itu kan untuk basis data dan sebagainya. Itu meskipun nggak secara tersurat, tapi secara tersirat itu dia menggunakan ArcGIS karena menggunakan geodatabase, kemudian fitur dataset dan lain sebagainya. Itu sebenarnya environment-nya di ArcGIS. Sehingga mau nggak mau itu pakai ArcGIS gitu. Cuman ya itu kalau minusnya ya ArcGIS itu kan berbayar. Jadi dia tidak harusnya itu ketika kita ingin mengakses itu ya harus bayar gitu lah. Sedangkan kalau di QGIS dia open source. Cuman untuk yang digunakan itu QGIS sebenarnya sebenarnya sudah cukup dan untuk pemahamannya itu sudah cukup banget kita. Gitu mungkin Holly ya. Gimana ada tanggapan? Dari aku udah jelas banget sih, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Oke, sama-sama. Ya, kalau secara toolsnya sih nggak ada beda yang jauh ya. Tapi bedanya kalau di QGIS dia itu bisa lebih custom. Jadi teman-teman bisa nulis script sendiri, kemudian running dengan scriptnya itu. Kalau di ArcGIS itu ya bisa, tapi kalau ArcGIS itu kalau salah ada bahasa pemrogramannya sendiri, gitu, kayak ArcPy. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi gitu. Oke, oke. Terima kasih ya kepada Mbak Oli atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang penasaran nih tentang penggunaan QC sendiri. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa raise hand, lalu nanti bisa sampaikan pertanyaan kalian ke Mas Rio langsung. Mumpung saat ini ada Mas Rio juga, jadi bisa sampaikan pertanyaannya.
Oke Mas, kayaknya ini dari teman-teman yang lain masih agak malu-malu nih Mas. Mungkin aku izin bertanya ya Mas. Nah kan untuk keseharianku saat ini tuh menggunakan Argis Mas. Nah tapi karena ada beberapa hal itu aku diharuskan untuk pindah ke QGIS. Nah kalau dari menurut Mas Rio sendiri nih, ada nggak sih Mas kayak kekurangan dari QGIS sendiri yang nggak bisa dapetin dari Argis? Mungkin tadi aku juga sempat kelewatan ya Mas. Lalu kayak apa sih Mas hal yang perlu aku siapin ketika aku beralih dari Argis ke QGIS? Mungkin itu Mas. Hal yang harus disiapin kayaknya nggak ada hal tertentu yang perlu disiapin sih. Mungkin cuma ini dong ya, pengen belajar atau enggak. Soalnya secara prinsip dia itu sama. Secara prinsip itu sama. Misal ada clip, intersect, ada dissolve, ada dan lain sebagainya, itu secara prinsip itu sama. Yang beda itu sebenarnya cuma toolsnya saja. Jadi kalau secara ini ya, secara substansi nggak ada yang berbeda banget gitu. Kalau apa yang harus disiapin, nggak ada sih menurutku ya, karena datanya pun datanya sama. Pakai SHP juga, pakai raster juga, kemudian pakai mungkin ada yang lain-lain KMZ, KML dan lain sebagainya. Itu juga ya kurang lebih sama gitu. Cuman kalau kekurangannya JIS ini ya mungkin kalau dari aku tadi ya itu kalau dari segi environment itu lebih lebih enakan di ArcGIS karena oh ya ini mungkin dari ini ya dari yang pertama dari geodatabase itu aku belum nemu ya belum nemu geodatabase sebenarnya ada geopackage cuman aku kalau di geopackage belum explore lebih lanjut gitu ya tapi ya itu mungkin belum 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 ini belum ada yang mencoba mengeksplor terkait dengan geopackage ini dengan apakah bisa digunakan untuk permen ATR gitu kan untuk standarnya itu sementara masih itu dan untuk layouting itu juga masih bagus ArcGIS itu mungkin salah satu plus minusnya karena kalau di situ memang mereka arahnya itu karena memang berbayar ya itu benar-benar yang menyediakan kenyamanan untuk pembelinya jadi dan itu benar-benar yang misalnya ada routing itu dia lebih kompleks kemudian lebih rapi kalau di QGIS itu masih inilah masih butuh effort yang lebih daripada kalau di ArcGIS kalau kalau senangkepku ya kalau dari tools sih nggak ada sih kalau dari tools mungkin ada bedanya juga kalau di ArcGIS itu dia ada namanya geodatabase geodatabase juga bisa digunakan sebagai analisis misalkan untuk network analisis kemudian bisa untuk topologi cek dan lain sebagainya yang ini di QGIS itu masih terpisah-pisah network analisis ada tapi belum yang terintegrasi jadi satu tapi itu yang mungkin advance-nya ya. Tapi kalau yang dasarnya itu sama-sama aja. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Mas atas penjelasannya. Jadi kalau boleh aku simpulin emang dari dua aplikasi tersebut baik dari QGIS maupun ArcGIS punya kelebihan masing-masing ya Mas. Tapi kembali lagi ke kita sebagai pengguna yang merasa nyaman dengan QGIS ataupun ArcGIS itu boleh memilih antara kedua aplikasi tersebut. Karena memang dari kedua aplikasi tersebut memiliki kesamaan dari cara penggunaan dan mungkin ada beberapa toolsnya juga. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Dan untuk pertanyaannya kalau misal teman-teman lagi ada acara di luar ataupun lagi tidak bisa on mic, pertanyaannya boleh banget nih untuk dikirim lewat kolom chat. Oke Mas, ini ada dari teman kita Mbak Nisa yang mau bertanya. Oke, untuk waktu dan tempat kepada Mbak Nisa aku persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Cesario atas penjelasannya tadi. Nah, saya ada pertanyaan berhubungan dengan biasanya kan ada itu praktikum. Nah, waktu praktikum itu kan diajarin ada buffer. Ini masih tingkat rendah sih kayaknya. Buffer. Tadi kan kalau buffer itu jangkauan ya, udah kelihatan gitu ya. Nah, kalau di project ini ngaruhnya di apa ya, Mas? Saya kayak masih belum paham gitu.
Oke, oke, langsung tak jawab ya. Iya, itu ini kok. Selama belajar itu nggak ada yang kayak gitu-gitu, yang rendah atau dan sebagainya. Jadi sama-sama belajar gitu. Cuman kalau reproject, jadi dia tuh sebenarnya lebih ke memproyeksikan peta yang ada, data spasial yang ada. Kan tadi kalau misalkan bukan misalkan ya bumi kan, nah dia kan terproyeksi, berarti dia itu luasnya itu dengan asumsi bumi yang bulat itu tadi. Sedangkan kalau terproyeksi dia itu yang dari bulat ini dia dipotong-potong gitu. Jadi dipotong-potong menjadi beberapa bagian sehingga dia itu menjadi seperti stretch jadi kertas ini. Kertas gini lah ya. Jadi dua dimensi. Nah, dari dua dimensi itu dia itu analisisnya bakal bisa lebih rinci. Misalkan ketika menggunakan yang belum terproyeksi, artinya masih bulat ini ya, itu dia akan ketika melakukan buffer itu 10 itu bukan 10 meter, 10 kilometer, bukan 10 apa gitu kan. Sebelumnya mohon maaf karena ini ada suatu kendala teknis. Mungkin dari teman-teman bisa menunggu sebentar karena dari Mas Rionya sendiri juga lagi ada kendala jaringan. Oke, mungkin untuk menunggu juga, barangkali dari teman-teman nih masih ada yang menyimpan pertanyaan, jadi nggak usah malu-malu untuk disampaikan. Karena kapan lagi juga kita bisa ketemu Mas Rio dalam acara Sinau bareng. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, bisa disiapkan pertanyaannya, boleh langsung disampaikan lewat on mic ataupun boleh teman-teman sampaikan lewat kolom chat. Karena ini juga sistemnya diskusi aja, jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu karena kita semua juga bareng-bareng belajar. Oke, mungkin sekalian nunggu dari Mas Rio nih, aku boleh nggak tanya-tanya sama Mbak Nisa? Ya, boleh Mas. Oke, Mbak Nisa sendiri ini lagi di semester berapa? Saya semester 1. Oke, nah untuk progres praktikumnya sendiri gimana? Ada ini nggak kayak kesan pesannya mungkin selama mengikuti praktikum komputasi perencanaan ya? Iya, betul. Sebetulnya mungkin kendala saya sih waktu waktu ngejelasin itu mungkin masnya kan udah paham banget jadi kayak terlalu ngebut gitu sih menurut saya. Tapi ya Oh. ada modulnya jadi ya saya eh, harus baca-baca juga sih gitu. Terus juga kadang ada suatu apa ya kayak toolsnya itu yang beda gitu. Mungkin kurang update juga atau saya kurang paham deh gimana. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Mbak Nisa. Mungkin ini karena Mas Rio udah bergabung sama kita, jadi untuk waktu dan tempat aku kembalikan ke Mas Rio. Silakan Mas Rio. Halo, halo. Oke, maaf ya, ini tadi tiba-tiba keputus koneksinya. Terus ini kok kameranya juga agak error. Jadi kayaknya sih, bentar. Tak pakai avatar aja deh. Oke. Aduh, maaf banget, maaf banget. Ah, jangan deh, jangan avatar. Bentar. Kayak kosongan aja lah ya daripada ini. Mungkin tadi yang reproject dan buffer itu udah itu sih kurang lebih ya. Nisa, ada tanggapan nggak ya? Udah Mas, cukup jelas. Terima kasih. Oke, siap.
Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Nah, nanti untuk menyampaikan pertanyaannya bisa langsung on mic ataupun boleh langsung lewat kolom chat. Oke, teman-teman, karena ini dari Mas Rio juga ada gangguan jaringan. Nah, bisa sekalian kita nyiapin pertanyaan ataupun bisa kita diskusi. Oke, ini selamat datang kembali Mas Rio. Halo, halo, sorry. Ini pakai HP aku jadinya. Iya, nggak apa-apa Mas. Aman. Oke, oke. O- Tiba-tiba keputus Oke, ini. mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Oke, dari teman-teman barangkali ada pertanyaan. Aku ingetin lagi untuk bisa langsung raise hand. Untuk pertanyaannya bisa sampaikan lewat on mic ataupun lewat kolom chat. Oke nih Mas, mungkin dari teman-teman ini kan kebanyakan dari mahasiswa semester 1 ya Mas. Nah untuk teman-teman semua barangkali waktu menjalani praktikum ada kendala nih, baik entah dari teknis aplikasinya atau masih bingung buat alur pengerjaannya. Nah itu bisa banget untuk langsung ditanyain ke Mas Rio. Jadi bukan hanya terbatas ke materi tadi. Baik Mas, ini kayaknya aku ada pertanyaan lagi nih Mas, boleh ya Mas Rio? Boleh, boleh, boleh. Jadi ini Mas, kalau pertanyaan dari aku sendiri, bagaimana sih Mas cara membuat peta yang interaktif dan juga mengekspor ke format yang berbeda di QGIS Mas? Itu mungkin kan beberapa kendala dari aku sama teman-teman nih Mas. Oke, peta interaktif ini maksudnya gimana ini? Yang bagus atau yang loncat-loncat atau... Ini Mas, layouting kayak terkait Oh, layouting gitu layoutingnya. Mas. Oke, Iya, oke. Ini, sebenarnya kalau masalah layouting mungkin lebih ke visualisasinya ya. Visualnya ya. Nah, itu sebenarnya kalau dari QGIS, itu dia menurutku cukup ringan dan cukup capable buat bikin layout yang bagus, terutama simbologinya yang bagus ya. Contohnya tadi yang mungkin tak tunjukin itu kan sebenarnya udah cukup bagus itu dan bisa bisa dipahami apa ya bisa dipahami lah buat ketika kita melayoutkan gitu kan. Jadi mungkin kalau secara ininya ya mungkin lebih ke ini ya. Jadi ada beberapa warna pasti kan teman-teman itu milih yang bagus gitu kan. Kalau secara ininya mungkin nah tak coba share screen ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kayak gini kan dia tuh sudah cukup bagus ya menurutku ya. Mungkin cuma yang bangunannya ini dia kurang terlihat gitu kan. Tapi secara umum dia udah cukup estetik lah, bisa dibilang gitu lah. Nah ini teman-teman bisa layouting, ya teman-teman bisa layouting itu mungkin tadi belum kejelasin ya di project kemudian di layout. Nah ini teman-teman bisa new layout ya, new print layout.
Cuman ini nanti akan agak panjang. Jadi biasanya kalau untuk ekspor, teman-teman ekspor aja langsung ke project, import ekspor ini ke map to image. Nah, jadi ini bisa langsung copy to clipboard. Jadi yang tercopy itu adalah yang bagian ini. Misalkan aku copy ke ini ya, ke PPT. Nah, ke PPT ini di sini lah. Mungkin di sini. Nah, ketika kita copy, nah dia sudah langsung seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya udah cukup bagus lah. Tinggal kalian natanya seperti apa, kemudian tampilannya yang lebih apa rapi seperti apa gitu. Tapi kalau untuk layout yang bagus, mungkin yang pertama terkait dengan warna, pastikan warnanya itu pas gitu ya. Kemudian simbologinya, teman-teman juga pastikan simbologinya itu bagus gitu. Nah ini misalnya seperti ini, kita bisa screenshot, masukkan seperti ini. Nah ini kan sebenarnya dia udah inilah, udah cukup informatif gitu kan. Jadi nggak harus yang bagus-bagus banget gitu. Dan dia lebih fleksibel lah kalau di QGIS gitu. Gitu mungkin. Terima kasih Mas Rio atas penjelasannya. Oke, mungkin karena masih ada waktu juga untuk teman-teman yang mau bertanya boleh banget nih ditanyain, bisa raise hand lalu nanti kalau misal tidak berhalangan bisa on mic ataupun ketika berhalangan nanti buat pertanyaannya bisa langsung dikirim di kolom chat. Oke Mas, mungkin aku di sini ini ya Mas, karena menunggu pertanyaan juga, aku mau curhat dikit nih Mas. Kalau dari praktikum kan ada ini ya Mas, transisi dari komputasi perencanaan ke sistem informasi perencanaan. Mungkin kalau dari aku mau curhat ini sih Mas, kayak dulu waktu semester 1 awal-awal ketemu yang namanya QGIS itu kaget Mas, kayak wah ternyata membuat peta itu nggak segampang eh, kita bayangin gitu Mas. Soalnya kan kita juga udah sering pakai salah satu produk GIS juga yaitu Google Maps ya Mas. Nah itu mungkin dari POV ku sebagai mahasiswa baru ketika pertama kali praktikum itu kayak sangat emes ketika tahu bagaimana gimana sih cara kita gunain GIS itu sendiri. Nah terus ketika kita sampai di semester 3 menghadapi praktikum SIP ini, wah, tambah pusing sih Mas. Soalnya dari semester 2 waktu kita dapat materi kompre itu, oh kayaknya ini gampang sih masih bisa diikuti dengan baik. Tapi ketika sampai di SIP ini agak agak shock dikit sih Mas. Karena ada beberapa hal baru yang ternyata itu sangat miss dan sangat unik dan bisa kita kepoin lebih lanjut Mas. Oh iya Mas, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Mas Zaki Afifuddin. Saya izin bacakan ya Mas. Eh, Sebelumnya mohon maaf masih bisa. Oke. Untuk pertanyaannya itu yaitu mengenai tools yang kemungkinan akan sangat penting di dunia profesi perencanaan kira-kira apa saja ya Mas biasanya? Itu pertanyaan dari Zaki Mas. Mungkin dari Mas Rio bisa menjawab. Oke, kalau toolsnya ya, toolsnya mungkin yang basic ya. Yang basic itu terkait ada beberapa, misalkan vector overlay tadi, itu sering banget digunakan. Terutama dengan data-data yang ada, biasanya kita diminta untuk klip, kemudian ada update, dan lain sebagainya itu digunakan, sangat digunakan. Kemudian kalau yang lain, misalkan digitasi, bahkan dasar digitasi itu penting banget di dunia perencanaan, karena kita juga dituntut untuk updating data. Nah, salah ya menggunakannya itu menggunakan digitasi gitu kan. Itu. Kemudian kalau tools yang lain bisa misalkan raster analisis, network analysis dan lain sebagainya. Itu mungkin yang ini ya, yang basic lah. Tapi kalau untuk yang advance itu ada ininya lagi, ada explore-nya lagi. Misalkan menggunakan software LandUSIM. Ini LandUSIM ini dengan QGIS ini juga inilah. LandUSIM ini yang dikembangkan Pak Sakti, itu yang menurutku sangat krusial di dunia perencanaan karena dia itu bisa memprediksi perubahan penggunaan lahan. Nah, ini kan sangat penting karena kita perencanaan sesuatu, prediksinya kayak gimana gitu hasil dari rencana kita. Karena kita tidak bisa hanya misal ini taruh di sini. Oke-nya itu berdasarkan apa gitu. Apa dasar pertimbangan kenapa di sini diokekan gitu.
apakah gimana dampaknya ketika misal kita mau membangun sebuah kawasan industri di sebuah wilayah gitu. Bagaimana orang itu bisa memutuskan dia itu oke atau enggak. Katakanlah dengan kajian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Oke, tapi dampaknya seperti apa gitu? Dampaknya terhadap perubahan lahan, dampaknya terhadap mungkin intensitas kegiatannya, itu kan sebuah yang perlu kita kaji gitu. Dan perencanaan berbasis skenario ini yang bisa meningkatkan pelibatan dari masyarakat, stakeholder. Karena misal kita punya 3 skenario. Skenario A itu ketika business as usual, artinya tidak ada intervensi gitu kan. Yang kedua misalkan dia itu sustainable development, berarti kan dia dibatasi banget pembangunannya. Yang ketiga misalkan dia rapid urbanization, jadi dia industrinya dimajuin, perjalanan dimajuin dan lain sebagainya. Ini kan berbasis skenario. Ketika kita bisa memodelkan itu kan kita bisa menunjukkan oh ini kalau berdasarkan skenario A itu hasilnya itu kayak gini loh, dampaknya itu kayak gini. Misal nilai ekonominya kayak gini. Itu bisa banget dan itu dieksplorasi di GIS ya, terutama ketika nanti mungkin teman-teman, aku nggak tahu ya di ke depan itu akan ada matkul pemodelan atau enggak, cuman di situ itu dieksplorasi. Dan yang lain ya banyak sih, banyak banyak banget yang dipakai. Itu mungkin ada juga sentralitas, kemudian ada service area, kemudian ada closed facility dan lain sebagainya. Itu tools yang menurutku krusial dipakai. Cuman yang menurutku yang paling mungkin bisa dibilang paling krusial ya itu pemodelan perubahan. Karena kita perencanaan bermain dengan masa depan, gimana semakin kita bisa melihat dampak dari keputusan kita di masa depan itu semakin tajam gitu buat buat pengambilan decision making-nya kita. Kita mungkin Zaki ya. Baik, Mas Rio, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya mohon maaf Mas Rio dan juga teman-teman sekalian karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita sampai di sesi closing statement. Jadi dari Mas Rio bisa ngasih closing statement. Aduh, apa ini closing statement-nya ya? Ini Mungkin Mas mungkin lebih bisa kayak kayak ya pesan buat kami mahasiswa planologi itu juga Mas yang lagi belajar materi GIS baik dari aplikasi ataupun pemrogramannya. oke oke. Ini ya mungkin mungkin secara umum ya, nggak cuma JS doang. Jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya salah satu keluh kesah, maksudnya kenapa kok Aptanata itu jadi berdiri? Mungkin agak cerita dulu ya. Karena kita itu sebenarnya mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau kita itu disebut sebagai dokter kota gitu kan. Kita mendiagnosa kota ini kenapa gitu kan, solusinya seperti apa. Tapi apakah effort kita sudah seperti dokter gitu? Apakah kita sudah se-effort itu gitu kan? Padahal kalau misalkan katakanlah seorang dokter kan dia menangani satu pasien, kita menangani seberapa banyak pasien gitu kan. Dan saudara kembarku kan, aku kembar ya, saudara kembarku dia di FK gitu. Dan aku lihat effortnya itu sangat 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 masif banget. Sedangkan kita dengan beban yang seperti itu, kita itu sangat effortnya sedikit banget. Dan pendalaman kita di analisis itu kurang, kemudian eksplorasi kita itu kurang, dan lain sebagainya. Makanya salah satu alasan kenapa Aptanata itu berdiri, karena kita ingin menjembatani antara gap itu tadi. Jadi kita benar-benar, teknisnya itu apa saja sih yang bisa dieksplorasi di rencana wilayah dan kota. Misal ekonomi itu ada SLG, DLG, shift share, kemudian spasial ekonometrik dan lain sebagainya itu masih belum kita eksplorasi kan. Dan menurutku itu sangat krusial karena keputusan yang kita ambil sebagai seorang planner itu akan menentukan kemana arah kota. Mungkin kalaupun tidak menentukan, kita membantu untuk pengambil keputusan itu menentukan kemana arah kota. Nah ini, jadi mungkin kalau pesannya ya, mungkin teman-teman di semester awal itu benar-benar banyak eksplorasi, banyak-banyak mumpung kesempatan ini, ikut pelatihan, ikut dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika sudah semester lanjut, teman-teman udah punya bekal gitu. Jadi nggak kaget, kemudian benar-benar yang bisa bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Karena mungkin yang banyak miss ya di planner itu, mereka merencanakan itu sekedar merencanakan. Tidak ada kayak beban moral, oh ini aku merencanakan
300.000 orang ini harus melek, ini harus nggak bisa tidur, harusnya kan gitu kan, tapi kebanyakan mungkin aku sendiri juga masih masih kurang lah, tapi arahnya sih ya harapannya ke situ gitu. Jadi ya maksimalin dari kalian, kalau explore aja yang kalian tertarik, nggak harus di GIS ya, mungkin di GIS kemudian ekonomi spasial sosial gitu dan lain sebagainya gitu sih mungkin ya kalau dari aku. Oke, terima kasih kepada Mas Rio atas pesannya. Jadi kita sebagai mahasiswa planologi atau bisa disebut juga dokter kota. Jadi kita harus punya effort yang juga masif tentunya. Kita nggak boleh kalah nih sama yang dokter-dokter FK. Karena kita juga punya pasien yang perlu kita eh, atasi permasalahannya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa lebih belajar lebih dalam terkait ilmu-ilmu dari planologi itu sendiri. Baik Mas, karena kita udah sampai di penghujung acara, aku ingetin juga untuk teman-teman bisa mengisi link feedback yang telah kami kirim di kolom chat. Nah, mungkin kita sampai di acara yang terakhir Mas, ini ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih off cam bisa banget untuk on cam karena setelah ini kita bakal ada sesi dokumentasi. Tapi sebelum itu aku ingetin lagi untuk teman-teman mengisi feedback. Nah, aku kasih waktu untuk mengisi feedback yaitu selama 2 menit. Jadi sampai jam 11 lebih 2, setelah itu kita bakal ada sesi dokumentasi. Baik, karena waktu udah menunjukkan jam 11 lebih 2 menit, jadi kita akan ada sesi dokumentasi. Nah, untuk teman-teman yang masih off cam, aku minta tolong untuk on cam karena setelah ini kita bakal ada sesi dokumentasi. Nah, untuk sesi dokumentasi sendiri akan aku serahkan ke panitia yang bertugas. Oke, teman-teman, mungkin bisa cam ya. Tunggu 30 detik. Oke, mungkin aku bisa mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Terakhir. Ya, 1, 2, 3. Sip. Thank you. Baik, mungkin untuk terakhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rio selaku pemateri pada Sinau Bareng kali ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sinau Bareng Planologic X Aptanata. Nah, mungkin untuk closing statement, aku ada pantun untuk teman-teman nih. Siang-siang makan biskuit good time. Sekian dari kami Planologic. See you next time. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas Rio. Semoga kita bisa Betul. berjumpa lagi di agenda selanjutnya Mas Rio. Mantap mantap.